Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan ini saya akan memperagakan cara menambahkan subbab dan sub-subbab sekaligus mengupdate-nya pada daftar isi. Ya, subbab dan subbab pada template pada bab 1 biasanya sudah tetap, tidak ada perlu penambahan lagi, tapi pada bab 2 kita biasanya akan menambahkan hal yang baru. Misalnya di sini kita tambahkan subbab baru. Ini kalau kita hapus secara otomatis nomornya akan menjadi 221, ini akan sesuai di sini. Misalnya saya tambahkan subbab di sini. Subbab sistem baru. Nah, misalnya begini. Saya ingin menjadi ini 2.1, sedangkan ini menjadi 2.3. Setelah ini kita klik pada baik yang atas ini 2.1 atau di 2.2, terserah di sini. Kemudian kita pakai format painter, ini yang paling sederhana sehingga nomornya secara otomatis akan sesuai. Jadi gambar kuas ini format painter kita klik. Saya ulangi ya. Jadi kita kursor kita letakkan di sini di subbab yang sudah ada di bab yang sama ya. Ini bab 2 di sini bab 2.1 atau 2.2, ini terserah, sama saja. Setelah kursor di sini kemudian kita klik format painter, kemudian klikkan di sini di depan atau di tengah bebas. Klik di sini, secara otomatis menjadi 2.2. Kemudian kalau kita tambahkan, wah, kok paragrafnya seperti ini? Nah, apalagi kemudian kita ngopi dari artikel di suatu tempat yang lain, kita misalnya tambahkan di sini. Nah, formanya tidak sesuai, kita bisa klik di sini di awal paragraf, kemudian menggunakan style isi paragraf, kita klik di sini. Ya, otomatis paragrafnya akan sesuai. Dan kita lihat nomornya paragraf ini akan menjadi tepat. Kemudian kita tambahkan subbab baru. Ya, ini sudah ada 2.3.1 ya. Ini pada subbab 2.3 ada subbab 2.3.1. Dan di bawah sini juga ada 2.3.2. Sekarang saya akan menambahkan di tengah-tengah di sini. Jadi ini tambahan subbab. Nah, judul subbab. Jadi kita ingin jadi ini 2.3.2 dan yang di berikutnya ini 2.3.3. Oke, sama sebagaimana langkah yang sebelumnya. Kita klikkan di sini pada subbab. Klik di sini kursor kita, kemudian kita gunakan format painter. Kemudian kita klikkan pada judul subbab kita yang baru. Otomatis nomornya menjadi 2.3.2. Kemudian stylenya juga otomatis sama di heading 3. Dan yang di bawah ini nomornya juga akan berubah menjadi 2.3.3. Sehingga secara otomatis nomornya akan disesuaikan. Kita lakukan hal yang sama pada bab 3. Ya, biasanya kalau bab 4 tentunya sudah tetap, karena bab 4 isinya hanya kesimpulan dan saran. Bab 3 ini kan bisa bervariasi. Kita tambahkan subbab baru di sini. Subbab baru bab 3. Sama kursor kita tempatkan di subbab yang sebelumnya. Kemudian menggunakan format painter di sini. Kita klik. Ya, setelah aktif di sini kan akan muncul gambar seperti kuas di sini. Kita klikkan pada judul subbab baru kita. Nah, nomornya akan menjadi sesuai 3.2 dan akan muncul di sini di daftar isi di navigation pane ini secara otomatis. Kemudian yang di bawah 3.2 berubah menjadi 3.3 sehingga akan sesuai, termasuk juga pada subbab ini menjadi 3.3.1. Oke, saya ingin menambahkan pada 3.2 ini ada subbab baru. Misalnya di sini saya tambahkan subbab baru. Ya.
Oke, sini saya berharap ini jadi 3.2.1. Sama, kita ambil pada subbab ini yang ada di sini. Ini sebenarnya secara stylingnya adalah heading 3. Tapi saya bisa langsung saja pakai heading sub 3 di sini. Cuma nomornya di sini kita lihat A11. Ini yang kurang bagus. Padahal ini menggunakan penomoran yang harusnya otomatis ya. Maka saya mengambil dari yang sudah ada di sini 3.3.1, kita klikkan kursornya di sana, kemudian format painter. Kita klik, kemudian kita klikkan pada judul subbab baru ini. Nah, nomornya secara otomatis 3.2.1. Kemudian sama, kita tambahkan lagi tambahan subbab lagi. Kita klikkan kursor kita di sini 3.2.1, kemudian klik format painter, kemudian kita klikkan pada judul yang subbab baru. Nah, ini menjadi 3.2.2. Dan ini tidak mengubah yang ada di sini yang 3.3.1 dan 3.2.1. Demikian. Jadi secara otomatis akan muncul di sini di navigasi. Ya, kita bisa loncat di navigasi ini. Nah, sekarang adalah bagaimana kita mengupdate daftar isi kita. Seperti kita lihat daftar isi, ini tadi subbab yang baru belum ada. Yang kita tambahkan di bab 3 juga demikian, 3 ini masih yang lama. Jadi kita klik di tempat ini dimanapun ya, artinya di daftar isi ini. Kita kemudian klik kanan, kemudian update file. Ya. Update file otomatis kita lihat. Nah, ini muncul subbab baru bab 3, 3.2.1. Dan yang lainnya juga akan berubah secara otomatis nomornya, termasuk di bab 2 juga demikian, subbab baru, subbab sistem baru, dan seterusnya tadi yang sudah kita tambahkan. Nah, kemudian kita harus sesuaikan ini, karena ini tidak bisa dibuat otomatis sayangnya, karena ini supaya bisa list penomoran list yang ada di sini ini, multi view, multi level list. Terpaksa ini harus ada, maka kita supaya sesuai dengan yang format yang diminta oleh jurusan, ya kita hapus secara manual yang di sini nomornya bab. Ini juga sama, kita sesuaikan lagi. Ya, kita cukup mengubah 4 ini ya. Bab dari bab 1 sampai bab 4. Sehingga ini menjadi terupdate lagi dengan halaman yang selalu tepat. Demikian untuk penambahan subbab dan subbab pada kesempatan ini. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.